Oke, kembali ke soal blunder apabila perspektif Pak Jokowi itu kemudian melahirkan putusan untuk reshuffle semua menteri dari Nasdem. Nah, tadi penjelasannya gimana? Blunder itu? Ini kan sifatnya reaktif kan, merespon sesuatu reaktif berdasarkan ketidaksukaan. Hmm, Itu akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu juga akan sedikit terganggu. hmm, Karena apa namanya, dalam sebuah sistem pemerintahan kalau menterinya diganti-ganti terus, hmm, maka kapan mulai kerja? Nah, ditambah hmm, lagi ini kan tahun-tahun yang menentukan di hmm, saat kita lagi melakukan pemulihan ekonomi, hmm, kemudian tinggal waktu hanya sekitar 2 tahun lagi misalnya kan. hmm, Jadi harusnya pemerintah itu fokus untuk mengerjakan apa yang sudah disiapkan planningnya. Ya, kalau menterinya ganti otomatis kebijakannya juga ganti. Ya, hmm, kalaupun mau diganti ya tidak secepat misalkan harus diganti sekarang, resapel sekarang kan nggak begitu juga. Ya butuh waktu ya paling akhir tahun depan atau ya, itu biar biar juga. biar ada persiapan apa namanya kebijakan-kebijakan untuk menindaklanjuti itu. Jadi kalau di reshuffle sekarang itu terkesan bahwa sikap apa namanya terlalu reaktif melihat deklarasi Nasdem itu sendiri. Gitu. Jadi kan. Makanya kalau mau deklarasi mau apa namanya reshuffle itu juga perlu dilihat nanti berbasis kerja. hmm, Kemudian kan di survei biasanya juga ditampilkan itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri. Kalau hmm, menteri tersebut dirasakan oleh masyarakat tidak mampu atau kepuasan masyarakat terhadap kinerja menterinya lemah, ya silakan Pak Presiden pertimbangkan itu. Tapi kalau memang di publik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap menteri bersangkutan bagus, kemudian prestasinya bagus, ya perlu dipertimbangkan juga oleh Pak Presiden apakah masih dipertahankan atau seperti apa. dan yang lebih ini lagi publik akan melihat gini. Presiden, kabinet itu atau presiden itu kan memiliki hak prerogatif, Hmm. ya kan, soal mempertahankan atau mengganti. Hmm. Nah, kalau misalkan karena desakan Mas Hasto, karena suara resmi PDIP-nya kan sebenarnya tidak seperti itu dan mungkin mayoritas juga lebih menahan diri Hmm. untuk tidak menekan Pak Jokowi untuk oh kan reshuffle gitu kan. Jadi Pak Jokowi pasti akan menghitung itu, jangan sampai terkesan di reshuffle itu karena tekanan seseorang gitu, Ya, ya kan? itu. Kan nggak mau juga Pak Jokowi. Beliau kan amat sangat memahami, bahkan kadang-kadang Pak Jokowi itu semakin ditekan dia malah semakin mempertahankan Ya, 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 ya. karena karena dia punya martabat sebagai seorang pemimpin kan gitu. Iya, karena dia sebagai seorang presiden di sistem presidensial ya mereka Pak Presiden tentu punya hak prerogatif ya untuk menentukan siapa yang harus diganti dan enggak tanpa harus apa namanya ditekan oleh kepentingan seseorang misalnya kan terhadap kebijakan kemudian reshuffle dan sebagainya. Nah inilah dibutuhkan kenegarawanan seorang Pak Jokowi dalam rangka pemilu di 2024 ya untuk bisa netral ya siapapun calon presidennya. Kemudian Pak Jokowi harus menjadi di atas semuanya ya sebagai penengah, kemudian sebagai ya tidak memberikan dukungan yang penuh kepada salah satu calon presiden. Itu akan lebih baik bagi demokrasi kita ke depannya. Dan masalahnya juga tuh suara resmi Nasdem sendiri kan mereka punya komitmen dari Waketumnya, dari Bang Suryanya, mereka bertekad untuk mendukung Jokowi sampai Betul. 2024. Dan jelas sekali pesan dari Pak Surya Paloh pada saat deklarasi itu bahwa hubungan dengan Pak Jokowi bagus dan baik. Hmm, Bahkan sebelum deklarasi aja misalkan masih komunikasi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga mempersilahkan ya kan. Nah, artinya di situ komunikasi ini intens dan terjaga ya. hmm, Dan Jokowi juga tidak mau ikut campur urusan internal Nasdem misalnya kan mau hmm, mencapreskan siapa. Nah, di sini yang dibutuhkan seorang pemimpin di era transisi menuju apa namanya pergantian kepemimpinan 2024
sikap Pak Jokowi seperti inilah yang kita butuhkan bagi untuk menghindari dukungan politik yang ekstrim, yang terbelah dan sebuah polarisasi dan sebagainya. Semuanya tergantung di Pak Jokowinya juga. Kalau Pak Jokowinya netral, kemudian berada di tengah-tengah, tidak memberikan dukungan, mengayomi semuanya, maka saya kira polarisasi itu akan bisa diminimalisir lah, untuk bisa menjadi pemecah belah bangsa. Nggak sampai ke sana lah kalau menurut saya. Ya malah mungkin lebih baik juga ya untuk Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowinya menyatakan bahwa dia bersikap netral dan akan mendukung siapapun presiden terpilih, itu mungkin akan jauh lebih baik, Mas Ardi. Betul, gitu itu ya? akan jauh lebih baik bagi Pak Jokowinya sendiri ya, karena Pak Jokowi, kita belajar dengan negara-negara yang demokrasi sudah maju seperti di Amerika dan sebagainya. Jadi kita ingin presiden itu setelah menjabat dia menjadi seorang negarawanan, ya kan? Kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jangan sampai nanti seorang presiden turun dari tahtanya kemudian tidak dihargai, misalkan karena berbeda kepentingan politiknya, kemudian di partainya sendiri juga ribut misalnya kan dengan pimpinan partainya, ini akan menjadi ancaman. Nah apalagi beberapa anaknya Pak Jokowi kemudian menantunya juga terjun ke dunia politik, tentu dengan langkah Pak Jokowi di Pilpres 2024 juga akan menentukan karir-karir politik bagi anak dan menantu Pak Jokowi. Misalkan Gibran misalkan, kalau dia punya niat misalkan untuk mengikuti jejak sang bapaknya misalkan untuk maju di Gubernur DKI Jakarta, dan itu tidak menutup kemungkinan akan terbuka jalannya di saat Pak Jokowi ini tidak memihak pada salah satu calon presiden, karena dukungan terhadap Anies di DKI Jakarta itu kuat sekali. Maka itu akan menjadi mudah bagi Jokowi nanti ke depannya untuk bisa mengambil ceruk-ceruk pemilih yang hari ini tingkat kepuasannya terhadap Anies tinggi, kemudian tingkat keterpilihan Anies tinggi di DKI Jakarta. Nah ini bisa membantu untuk memberikan jalan bagi Gibran mungkin akan bertarung di DKI Jakarta, karena dari hasil survei yang pernah ICRC lakukan di Jakarta kemarin, cuma belum saya rilis. Nah belum saya rilis, tapi saya sampaikan bahwa Gibran itu masuk dalam radar pemilih di Jakarta dan di hasil surveinya muncul. Nah ini tentu perlu dibaca Pak. Tapi presentasinya rahasia. Presentasinya rahasia. Cuman masalahnya gini Pak Sari. Jokowi ini dipersepsikan kan mendukung Ganjar. Betul. Ya kan? Yeah. Secara simplistis ya, walaupun berkali-kali dia menyampaikan ojo ke susu ya kan, jangan terburu-buru mutusin gitu. Tapi dia juga yang kedua, publik melihatnya beliau ini sering mengumpulkan relawan. Nah relawan ini kan seperti partai atau kekuatan politik tersendiri yang dirawat Pak Jokowi, sehingga kecurigaan publik kan kalau politik itu istilahnya jangan lihat yang sekedar yang dikatakan, tapi lihat tindakan di lapangannya seperti apa kan begitu. Nah dikumpulin terus sehingga terkesan dia membangun kekuatan politik sendiri yang akan dia limpahkan kepada salah satu capres. Yang kedua ya publik juga melihat bahwa ada upaya mengganjal calon di luar ini, dan selalu dikaitkannya dengan Pak Jokowi bahwa KIB ini desainnya Pak Jokowi ya kan. Kemudian PDIP seperti diasingkan dan seperti sedang ada skenario dipaksa untuk mendukung Ganjar, padahal PDIP ya punya puan gitu loh. Betul. Yang pasti akan mendahulukan kepentingan PDIP daripada yang lain. Gitu. Nah, oleh sebagian besar kalangan di PDIP ya Ganjar dianggap nanti tidak terlalu mendahulukan kepentingan PDIP. Iya. Kan begitu tuh. Betul. Publik menilainya ya. Iya. Bang Hadi ngelihatnya gimana? Ya memang secara eksplisit itu kita bisa lihat bahwa Jokowi ini diindikasikan tanda kutip oleh beberapa pengamat politik, kemudian juga oleh masyarakat, bahwa cenderungnya ke salah satu calon presiden, yaitu salah satunya kan kita sebut saja Ganjar misalnya kan.
walaupun dia tidak menjelaskan secara terang bahwa dia dukung 1, 2, 3 calon yang lain. Ya, tapi dari pergerakan orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi itu menunjukkan langkah-langkah itu. Nah, termasuk perseteruan antara PDIP dengan Ganjar misalkan terkait dengan pencapresan itu misalkan. Nah, itu juga menjadi tanda-tanda bagi publik membaca bahwa ada perseteruan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi dipanggil misalkan untuk kayak batu tulis kemarin yang terbaru ini kan. Tahu kita diskusinya apa misalnya kan. Nah, itu ditambah juga ada lembaga penegak hukum misalkan diasumsikan oleh masyarakat, kemudian kalau Tempo udah terang-terangan mengatakan untuk menjegal salah satu capres untuk ikut bertarung. Nah, otomatis ini kan orang melihat ini ada campur tangan pemerintah di sini untuk mengganjal salah satu capres misalnya kan. Nah, sikap-sikap seperti ini juga dalam hal pembentukan koalisi partai. Kemudian hari ini yang identik dengan Jokowi itu dah KIB. Karena rata-rata KIB ini kan koalisi pemerintah yang ada di kabinet hari ini, yaitu sebut saja P3, PAN dan Golkar. Nah, lewat yang sering kita sebut ini operatornya adalah Luhut misalnya kan. Nah, kemudian pada saat lahirnya KIB kan Pak Luhut juga ada di sana misalnya kan. Nah, kalau memang nanti misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, tiba-tiba Anies didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS, tambah PAN dan P3 misalnya. Nah, ini akan jadi beda. Nah, disinilah nanti orang melihat bahwa berarti Pak Jokowi tidak benar selama ini asumsi orang bahwa Pak Jokowi itu menghalangi salah satu capres. Buktinya PAN dan P3 itu diberikan keleluasan untuk bisa memilih siapa yang akan didukung, apakah Anies, Ganjar, atau calon-calon yang lain misalnya kan. Nah, begitu. Jadi kalau saya tangkap analisis beberapa pihak ya kan, jadi Pak Jokowi itu sepertinya mencoba oleh beberapa aktor ini ditarik masuk ke dalam peta pertarungan untuk berpihak kepada calon yang diusung dari koalisi pemerintah kecuali Nasdem gitu. Ya, makanya kan KIB ini kan cukup santer, itu calonnya salah satu kan Ganjar yang disebut. Karena Ganjar punya potensi untuk tidak dapat dukungan dari PD Perjuangan, maka disiapkan yang perahunya KIB. Nanti akan berpasangan sama Erlangga misalnya kan. Nah, apakah ini akan skenario yang jalan atau enggak? Kemudian PAN dan P3 dapat apa di sana? Kecuali KIB ini calon presidennya Erlangga dengan Pak Jul Hasan, mungkin akan lain ceritanya. Tapi kalau Erlangga pasangannya adalah Ganjar atau Ganjar Erlangga atau Erlangga Ganjar misalnya kan. Nah, ini PAN dan P3 tentu pertanyaan dapat apa di sana. Sedangkan di sisi lain mereka harus bersiap-siap angkat kopor dari dari Senayan untuk atau malah terbang naik suaranya. Kecuali kalau dia berpasangan mungkin akan terselamatkan. Misalkan Erlangga berpasangan dengan Zulhas atau Erlangga dengan Mardiono. Atau Erlangga dengan Mardiono, tapi sulit karena Erlangga Golkar kursinya jauh lebih besar, maka otomatis bisa jadi Erlangganya yang presiden, kemudian Zulhasnya wapres. Nah, itu yang terselamatkan paling PAN, P3-nya juga enggak. P3-nya dapat apa, kan begitu. Dengan skenario yang begini, ini mungkin akan KIB itu potensi saya sulit untuk bisa kuat, kecuali dapat wapresnya yang bisa menyatukan antara PAN dan P3. Kalau itu nggak ketemu kepentingannya, maka dalam 1 tahun ke depan ini kan masih panjang ini. Bisa saja salah satunya lari. Misalkan Ganjar Sandi, tapi Sandinya didukung PAN sama P3 gitu ya. Atau Ganjar Eriknya didukung PAN sama P3 gitu ya. Ya minimal kan partai ini kan kalau dukungnya ke Ganjar atau dukungannya Sandi atau Erik misalnya. Tapi yang memungkinkan kalau menurut saya terakhir data riset itu melihat yang signifikan kenaikannya di posisi wakil salah satunya kan Sandi. Nah, Sandi ini kan logistiknya juga cukup kuat. Nah, masalahnya Sandi di Prabowo di kan Gerindra. Kan di Gerindra. Nah, itu masalahnya. Nah, di sisi lain susah juga. Kalau memang Sandi keluar dari Gerindra kemudian pilihannya PAN dan P3, dia sanggup untuk membiayai personal PAN dan P3 untuk mampu mempertahankan kursi di parlemen nanti untuk mempertahankan parliamentary shot-nya, ya bisa jadi mungkin di situ titik temunya. Tapi kalau enggak, maka PAN dan P3 berpotensi untuk lari ke Anies. Mungkin enggak kemudian ya kalau benar akhirnya Pak Jokowi ditarik-tarik ke bawah untuk mendukung
salah satu capres ya. Kan dari koalisi pemerintah dari 3 besar itu kan ya ada Prabowo, ada em, eh, Ganjar ya kan. Nah kemudian terjadi kesepahaman nih, PDIP akhirnya mengorbankan Mbak Puan untuk tidak maju, ya kan, dan kemudian mencapreskan Ganjar. Ganjar dari PDIP-nya. Nah, jadi Mbak Puannya ya disuruh dalam tanda petik itu selalu pasti bahasanya itu kita harus realistis lah, biar menang pemilu itu ya harus Ganjar gitu. Mungkin nggak itu? Bisa jadi karena memang desakan dari dari bawah, arus bawah PDI Perjuangan menginginkan misalkan dukungan PDIP itu kan Ganjar. Tapi kan dibalik lagi di sana Ya dukungan sebenarnya elitnya. di bawah tuh belah juga. Kan PDIP ini kalau udah perintahnya Bu Mega ya dia tegak lurus sudah. Di bawah itu pasti Nah itu rapih ya kan. jadi soal di saat Ganjar dipaksakan untuk di PDI Perjuangan. Kalau menurut saya sih sulit karena memang di elit-elit PDI Perjuangan sendiri itu akan tetap menjaga Terah Soekarno, kemudian juga untuk menjaga pesannya Pak Taufik Kemas bahwa Puannya kan harus masuk arena politik 2024, tidak mungkin untuk menjadi penonton, otomatis ya kalau nggak nomor Dan satu pasti bukan kalah menang pilpres Iya. tapi ikut bertarung kan. iya, dan di beberapa kesempatan tuh PDIP tuh memang berani begitu. Di Jawa Barat ya kan. Iya. Bu Mega pasti udah ngitung bahwa jagonya kalah di Jawa Barat ya kan. Tapi dia tetap tarung untuk menjaga marwah partai gitu. Dan justru malah kalau saya lihat meskipun capresnya bukan Ganjar, artinya capres atau cawapresnya itu Mbak Puan, menurut saya peluang PDIP itu masih terbuka untuk menang lagi. Masih karena memang Jadi berbeda kalau analisis saya itu, kalau mau menang kan sinyalmen yang dikembangkan oleh para pendukung Ganjar ini, kalau mau PDIP mau menang maka pilihlah Ganjar. Tapi kalau saya ngelihatnya, meskipun Mbak Puan yang jadi capres atau cawapres, PDIP itu tetap kemungkinannya menang. betul. Gitu ya? Urusan capres misalkan nih terakhir saya lihat di Kompas berita tentang SMRC juga nih yang diskusi kemarin. Justru di pemilih PDI Perjuangan itu dukungan ke Anies juga naik itu. Tapi kalau saya salah mungkin bisa koreksi ke SMRC-nya itu. Tapi di data itu saya baca ada kenaikan suara pemilih PDI Perjuangan ke Anies. Artinya beberapa pemilih grassroots PDIP yang rasional misalkan ini juga tentu pilihannya presidennya ke Anies tapi partainya tetap PDI Perjuangan. Nah artinya dengan kondisi PDI Perjuangan yang hari ini dengan penentuan capres di hampir semua lembaga survei PDI Perjuangan masih di nomor 1 surveinya. Nah artinya dengan posisi demikian walaupun capresnya belum pasti siapa, saya kira PDI Perjuangan masih Tetap berpotensi untuk mempertahankan suara di parlemen dengan jumlah suara dengan jumlah persentasi yang mungkin masih bisa peluang untuk bisa nomor 1 lagi di pemilu 2024 terlepas siapapun capres yang mau diusungnya. Saya kira begitu. Oke, kawan baik, itulah perbincangan santai tentang politik pasca Nasdem dan kehangatan politik ya kan. Karena yaitu Anies dianggap antitesa Jokowi. Tapi kita nggak bahas itu, karena itu kita akhiri ya kan. Terima kasih Bang Hardi, dan demikian kawan baik, silahkan disimpulkan sendiri analisis tadi, dan ini pasti bergerak terus secara dinamis ya kan. Yang penting jangan ada ketegangan yang berlebihan politik itu, dan jangan juga ada jegal-menjegal lah, jangan main kayu lah ya kan. Jadi oknum-oknum yang mau main kayu menjegal secara tidak fair itu, sliding tackle main bola itu ya harus disemprit tuh. Semua harus menahan diri biar yang lahir itu adalah putra-putra terbaik bangsa. Betul. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Demikian. Terima kasih.